warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sallim. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang segar ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsirul Quran menggunakan kitab tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allah. Sekarang sampai pada ayat 103, mudah-mudahan sampai 104 ya, pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min 'indillah lamasbubatun min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Walau annahum lan lamun satuhuni Yahudi ail Yahuda satemene Yahudi amanu iman sapa Yahudi bin nabiyyi kelawan kanjeng Nabi, yang maksud Nabi Muhammad SAW ya, wal Qur'ani lan Al-Qur'an, wattaqau lan wedi sapa Yahudi iqaballahi ing siksane Allah, ay patrapani siksane Allah, bitarki ma'asihi kelawan ninggal duroko maksiat ing Allah, kasihri koyok belajar ilmu sihir, wa jawabi lau lan utawi jawabi lau
lau annahum ini launya annahum iku mahdzufun den buang aila usayyibu yakti den ganjar dalam lapat lausayibu ini nuduhake alaihi ngatasi jawab lau lama subatun yakti dan ganjar ayat yakti sawabun ganjaran wa huwa utawi lapat lama subatun mau iku mubtadaun tati mubtada walam mulan utawi lam masubatun fihi kang ono ing dalem lafat lam masubatun iku lil qasami kanggo sumpah demi. Maksudnya seandainya orang-orang Yahudi itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, percaya wal Quran dan beriman pada Al-Quran, mau melaksanakan, mengamalkan Al-Quran, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, dijauhi, kisah-kisah diyakini. Dan seandainya Yahudi itu wattaqau, takut pada iqab Allah, kepada siksa Allah. Tandanya orang takut pada Allah gimana? Bitarki ma'asihi, dengan cara meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kasihri, seperti belajar ilmu sihir. Yahudi ini belajar ilmu sihir. Padahal orang yang belajar ilmu sihir itu disebut kafaroh, ingkar kepada Allah, tidak beriman. Orang yang meninggalkan ilmu sihir itu termasuk orang beriman. Bahkan menurut Imam Malik haram belajar ilmu sihir. Imam Abu Hanifah mengharamkan. Kalau Imam Syafi'i tidak mengharam. Boleh belajar ilmu sihir tapi tidak boleh diamalkan. Karena ilmu sihir itu merusak. Seperti yang dicontohkan kemarin itu, keluarga yang sakinah, yang tenang, yang harmonis, itu bisa dibikin salah satunya marah atau keduanya marah, maka menjadi perceraian. Ilmu sihir jadi diharamkan mengamalkan atau melaksanakan ilmu sihir. Maka la usayyibu, sungguh akan mendapat pahala, ganjaran, mendapat pahala dari Allah. Nama subatun ya pahala, sawabun itu pahalanya. Wa huwa lapat tadi itu nama subatun itu mubtada dan ada lamnya, lama subatun itu yang ada dalamnya itu lam sumpah, demi seandainya bisa meninggalkan maksiat dan beriman pada Nabi dan Al-Quran, sungguh dia akan mendapat pahala min indillahi, saking ngersani Allah, iku khairun luwih bagus, luwih bagus, yaitu lebih baik pahala itu. Tapi mereka itu, orang Yahudi itu mementingkan kehidupan sekarang, belajar sihir, tidak mau beriman, tidak mau beriman pada Al-Quran, pada Rasul. Jadi mereka itu memilih kehidupan yang sementara daripada kehidupan yang kekal atau kehidupan akhirat.
Padahal pahala itu lebih baik, ya jelas lebih baik lah ya. Khobaruhu utawi lapat khairun, ini khobarnya tadi lebih baik ya. Mimma saking barang syarau kang atol sapa Yahudi bihi kelawan sihir mau anfusahum ang awak dhewe ne Yahudi. Laukanu lamun ono sapa Yahudi iku ya lamuna pawerui weruh sapa Yahudi. Ya sebetulnya tahu mereka itu kalau beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada Al-Quran, itu dia akan mendapatkan pahala berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka lebih memilih kehidupan yang sementara. Seperti sekarang di Israel Palestina ini, subhanallah, sudah betul-betul tidak berperi kemanusiaan. Anak-anak dibunuh, ribuan anak-anak, sudah mencapai sekitar 4.000-5.000 anak. Kalau seluruhnya sudah 11.000 lebih. Ini tidak peduli sama sekali mereka itu. Dibombardir, ibu-ibu yang hamil. Memang kalau istilah sekarang apa istilahnya? Usaha untuk genosida, ya? Menghabiskan etnis luar biasa. Saya kemarin alhamdulillah diundang Pak Emil Dardak ya, di Surabaya bersama-sama mendoakan Palestina, mudah-mudahan bisa mencapai kemerdekaan pada akhirnya ya. Ya kita tidak bisa membantu secara fisik, tidak bisa. Ya minimal berdonasi apa yang bisa kita bantukan ya. Atau doa-doa ya, doa beristighosah dan sebagainya untuk membantu orang-orang Palestina ya. Allahu satuhuni sawabun iku ganjaran iku mau iku khairun luwih apik luwih bagus. Lama asaruhu yakti utawi kang milih sapa Yahudi alaihi ing alaihi maksudnya meninggal ganjaran, meninggalkan pahala tapi memilih kehidupan yang sementara ini. Itu ayat yang ke-103. Sekarang ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la taqulu ojo ngucap sira lin nabiyyi maring kanjeng nabi roina kelawan lapat roina. Ini maksudnya roinai muga-muga ngreksa panjenengan kanjeng nabi. Iku lapat roina iki amrun perintah minal muraati saking lapat muraat. Wa kanu lan ana sapa Yahudi yaquluna ngucap sapa Yahudi lahu marang rapat roina dzalika imkun kang tinutur wa hiya utawi lapat roina iki bil watil Yahudi kelawan bahasane wong Yahudi iku maksuti sabun iku misu minar roonati saking masdarnya roona. Fasaru mukabunga sapa Yahudi bidari kelawan lafat roina wa khatabu lan padha ngrembug padha omong-omongan Yahudi biha kelawan lafat roina an nabi ya ing kanjeng nabi fanuhiya muka den larang sapa al mukminuna wong kang beriman anha
saking lafat ra'ina iku mau. Wa qulu lan ngucap sira badalaha karon ganti lafat ra'ina undurna ing lafat undurna. Jadi undurna ningalono sira ingsun. Ini larangan dari Allah mengucapkan lafaz ra'ina ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hi orang-orang banyak yang beriman, la taqulu, kamu jangan sampai mengatakan lin nabi kepada nabi ra'ina, lafaz ra'ina. Sebetulnya lafaz ra'ina ini kalau bahasa Arab ini artinya perhatikanlah ya. Atau jagalah. Ngerekso itu jaga ya, ngerekso. Nah, ngerekso. Ngerekso panjenengan ing kula. Itu fil amar dari muraat ya. Wa kanu yaquluna lahu dzalik. Tapi kata ra'ina itu sebetulnya bilughatil yahud, dengan bahasanya orang Yahudi maksudnya sabun, misui. Makanya senang orang Yahudi kalau orang Islam mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Nabi, wahai kanjeng Nabi, ra'ina. Diketawai sama orang Yahudi. Sebetulnya maksudnya itu misu dan kata maknanya itu kamu budek. Bukan budek ini ya, apa namanya itu, kotor. Seperti Nabi Muhammad, kurang ajar sama orang Yahudi ya. Jadi kalau ada orang, para sahabat mengatakan ra'ina kepada kanjeng Nabi itu, mereka senang. Berarti misu. Tapi sebetulnya ra'ina itu kalau bahasa Arabnya ya perhatikanlah kami gitu loh. Akhirnya fanuhiya, maka dilarang orang, siapa yang dilarang? Al-mu'minuna anha, orang-orang beriman mengucapkan ra'ina. Harus diganti, waqulu, ganti dengan undurna, jangan ra'ina. Undurna, perhatikan kami. Kalau istilah kewalian undurna itu nadroh. Perhatikan kami, nadroh. Nadroh itu pancaran mata batin dari Rasulullah SAW, sehingga bisa menyadarkan orang yang beriman. Jadi kalau kita berjumpa dengan aulia, misalnya terus mengatakan undurna, beri nadroh kami, maka dia sekalipun orang yang awalnya itu ahli maksiat, maka langsung oleh Allah dijadikan orang ahli ibadah. Ini lewat nadrohnya para aulia, apalagi nadrohnya Rasulullah SAW, tarbiyah. Undurna harus ganti dengan lafaz undurna. Ai tegese undur ilaina, perhatikanlah ilaina maring ingsun, maring kami. Wasma'u lan rungokno, ngrungo sira ma ing barang tuk maruna kanggus dan perintah bihi kelawan ma. Tadi itu ganti dengan undurna. Sima akabulin ing krungone penerima. Jadi artinya begini, kalau ra'ina itu menurut Yahudi itu ketika kita dituturi Rasulullah itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, begitu. Tapi kalau sima akabulin langsung masuk ke hati. Ya. Jadi ketika dituturi, diimani, lalu diamalkan. Walil kafirinan lan kaduwe wong-wong kang padha ingkar, kafir kabeh, iku azabun siksa alimun kang nglarakake. Ai tegese muklimun kang nglarakake, huwa utawi alim, adabun alim yaiku annaru, neraka. Nah, jadi orang beriman dilarang mengatakan lafaz ra'ina pada Rasulullah, karena ra'ina itu menurut Yahudi itu misu-misu atau
apa istilahnya itu ya, kata-kata yang tidak baik lah. Ya, kalau di sini disebut syabun pembisu. Gantilah dengan kata undurna, perhatikan kami. Nadroh maksudnya ya, ada nadroh Rasulullah, ada nadroh para aulia. Makanya kalau kita suan atau suan apa ya, suan pada para aulianya Allah, itu di dalam hatinya, wahai wali undurna, di hatinya beri nadroh kami, maka dia akan diberi kesadaran oleh Allah SWT. Asalnya orang yang sulit untuk zikir pada Allah, maka seketika atas nadroh para aulia ini, maka kita akan diberi kesadaran oleh Allah SWT. Apalagi pada Rasulullah SAW. Undurna, saya ingat ceritanya Bahmun Zubair ketika beliau mau wafat di Mekah, awalnya di Mekah itu ada serombongan para sarjana Arab, itu terus mencari kamarnya Bahmun, dan Bahmun waktu itu masih sehat, tapi sudah akan wafat itu beberapa hari sebelum wafat. Mereka masuk terus mengatakan, ya Kiai Maimun Zubair, undurna, hanya begitu, undurna, perhatikan kami, bukan ro'ina, undurna. Tidak taunya ya fadilahnya itu, ini dia diberi kesadaran oleh Allah SWT untuk senantiasa lebih banyak berzikir daripada lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Undurna. Makanya kalau kita soal pada ulama-ulama yang basirah, ulama-ulama yang hukama, ahli hikmah, katakan undurna, beri nadroh kami. Ini kan kalau tidak ngaji kan tidak tahu, gitu. Kita hanya jumpa, melihat saja, dapat pahala sudah. Melihat itu, jadi kalau kita melihat pada orang-orang hukama, dari pandangan kita terus kita senang, itu menurut Rasulullah Allah menciptakan malaikat. Dari pandangan kita kepada ulama itu asal senang, maka Allah menciptakan malaikat yang mampu, malaikat ini memohonkan ampun kita dari kita melihat ulama itu sampai kiamat. Subhanallah, ini kemurahan Allah. Apalagi para aulia. Aulia itu hatinya suci, putih, ya. Makanya disebut aulia itu ya kekasih-kasih Allah. Kalau kita mohon pada Allah atau lewat aulia ini, undurna, perhatikan kami, maka kita dijadikan oleh Allah seketika itu langsung sadar. Karena para wali itu lahu qalbun, para wali itu punya hati yang bisa menyampaikan atau mengantarkan orang yang senang kepadanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kalau jumpa para hukama bisa mohon undurna, perhatikan sehingga kita menyampaikan nadhrah dan bisa disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Ini saja dulu ya, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah walhamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala